Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan hari ini saya ada kiriman paket. Ini dari salah satu subscriber. Ini dari Bapak Hadi Rustam. Ini alamatnya di Serang, Banten, Tangerang ya. Mengirim sebuah unit mesin speaker aktif Beta 3. Ini dengan kerusakannya, ini menurut informasi Bapak Hadi Rustam, mesin ini dengan kerusakannya adalah pada saat power on pertama ini langsung protek untuk mesinnya. Ya teman-teman ya, sebelum lanjut untuk proses video, untuk proses servis mesin speaker aktif merek Beta 3 ini, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik mengenai cara servis audio. Ini contohnya mesin speaker aktif merek Beta 3 dengan kerusakan pada saat pertama di-on-kan ini langsung protek. Lanjut untuk proses servis. Ya teman-teman ya, langsung aja ini buka untuk paketnya. Kiriman dari Bapak Rustam. Alamatnya di Serang, Tangerang. Nah ini teman-teman ya, untuk mesinnya ada keterangan di sini, kerusakan awal, lampu protek nyala on, spool speaker sering jebol, mohon dicek. Nah ini untuk keterangannya teman-teman ya. Sebelum untuk proses pengerjaan, sebaiknya kita cek dulu untuk mesinnya, karena ini kiriman paket ya dari Bapak Hadi Rustam, supaya untuk penerimaannya saya tidak ada kesalahpahaman. Kita cek dulu untuk mesinnya apakah kondisinya bagaimana dari awal yang saya terima ya teman-teman ya. Jadi awalnya saya terima ini mesinnya lumayan masih utuh teman-teman ya. Walaupun ini sudah pernah perbaikan, ini dilihat dari bekas soleran ya, atau sisa-sisa solerannya. Untuk bagian soket input, outputnya yang dari panelnya, dari tune kontrolnya ini sudah terlepas ya teman-teman ya. Dan untuk bagian dioda ini, dioda yang bagian sebelah kiri kalau dari mesin sini. Ini sudah dilepas ya teman-teman ya, atau terlepas dari solerannya. Jadi nanti untuk proses pertama adalah merapikan dulu untuk solerannya, supaya nanti pada proses pengecekan pertama ini kondisinya bisa ketahuan ya, untuk tegangan PCC inputnya ini apakah normal atau tidak ya teman-teman ya. Untuk bagian mesin powernya ini ada sebagian jalur yang retak ya, putus ya, karena mungkin kondisinya untuk paketnya ini bautnya agak lumayan kendor ya, atau lumayan longgar, sehingga untuk bagian transistornya itu terjepit ya, atau terangkat ya. Jadi pengaruh di solerannya. Jadi ini mesin
Kondisinya dari yang saya terima, ini mesin sudah pernah diservis, dan kondisi saat pertama saya terima adalah untuk saya keterangan tadi ya, diodanya ini terlepas dari solerannya, soket inputnya juga belum disoler kembali ya dari awal servisannya. Dan untuk transistor, mungkin di sini ada transistor yang kakinya itu sudah pada patah. Ini sudah patah. Ini nomornya belum kelihatan. Ini nomornya Taipei 122 atau Taipei 127. 122 ya, atau 127. Ini untuk tegangan power supply PCC input untuk tune kontrolnya. Ini tegangan plus 15 dan tegangan min 15. Ini transisornya, ini kakinya sudah putus ya teman-teman ya. Ya, ini informasi dari saya untuk subscriber saya ini, Bapak Hadi Rustam. Paketnya sudah saya terima dan saya siap untuk melaksanakan amanah ya, pengiriman paketnya ini untuk diservis kembali ya, supaya normal ya. Mudah-mudahan nanti untuk servisan mesin Beta3 ini berhasil ya, dan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Untuk informasi bagaimana cara servis mesin speaker aktif merek Beta3. Mesin Beta3 ini mesinnya untuk bagian powernya itu menggunakan power supply 2 tingkat, yaitu tegangan low dan tegangan high. Jadi tegangan low ini ada untuk bagian mesin tweeternya, dan mesin bagian power untuk 15-nya juga menggunakan tegangan low. Dan tegangan high-nya juga untuk power bagian speaker 15 atau 12. Ini kebetulan speaker ini untuk speaker mesinnya untuk speaker 15 in. Tapi bisa juga untuk speaker 12 in. Hampir sama ya teman-teman ya untuk mesinnya. Jadi untuk mesin bagian penguat speaker low untuk 12 atau 15 ini, untuk PCC inputnya ini tegangannya ada 2, tegangan low dan tegangan high. Jadi nanti kita normalkan dulu untuk tegangan PCC inputnya di bagian mesinnya. Ya, Bapak Hadi Rustam, kita tunggu untuk proses selanjutnya. Mudah-mudahan proses untuk servisan hari ini bisa berjalan dengan sempurna ya, dan hasilnya akan selesai dengan maksimal ya. Lanjut ya teman-teman ya, langsung proses cara penelusuran kerusakan untuk mesin Beta3 dengan tipenya atau modelnya Beta3 UI15A. Nah ini teman-teman ya. Langsung aja ya teman-teman ya. Speaker aktif Beta3 ini menggunakan trafo toroid. Ini dengan output sekundernya CT30 VAC dan 60 VAC. Untuk tegangannya 2 tingkat. Tegangan pertama tegangan low. Ini difungsikan untuk bagian penguat power untuk low-nya atau speaker 15 atau 12 in. Dan untuk power bagian speaker tweeter ya, atau power high-nya. Dan untuk tegangan PCC input bagian high-nya ini untuk mesin bagian power low ya, atau speaker 15 atau 12 in. Untuk bagian power supply-nya ini menggunakan kapasitor Elco. Ini kapasitasnya 4700 mikrofarad 63 volt. Ini untuk tegangan high-nya, dan untuk tegangan low-nya adalah
menggunakan kapasitor Elko dengan nilai kapasitasnya 10.000 mikro 50 volt. Nah, ini teman-teman untuk bagian mesin speaker aktif Beta 3. Untuk komponennya ini transistor untuk pinalnya, power bagian low-nya ini menggunakan transistor Toshiba 2SA1943 dan 2SC5200. Nah, ini teman-teman ya. Dan untuk drivernya ini menggunakan transistor A1837 dan C4793. Untuk bagian power high-nya atau speaker tweeter ini menggunakan transistor Type 35C dan Type 36C. Jadi untuk penguat transistornya, untuk power bagian low-nya adalah menggunakan transistor Toshiba 2SA1943 dan 2SC5200. Di mesin ini ada soket untuk outputnya. Ini ada keterangannya input bagian high atau power input untuk speaker tweeter, dan untuk input bagian low atau power bagian power low ya, untuk speaker 15 atau 12 in. Dan satu lagi untuk soket bagian tegangan plus 15 dan min 15. Ini penguatnya menggunakan transistor Type 127 dan Type 122. Nah, ini teman-teman ya untuk mesin speaker aktif merek Beta 3. Jadi langkah-langkah untuk pengerjaan servisan mesin speaker aktif Beta 3 ini, yang pertama adalah mengukur ya atau mengecek untuk bagian power supply-nya. Jadi ini ada kapasitor Elko, ini dipasang seri. Untuk tegangan low-nya menggunakan kapasitor Elko dengan kapasitasnya 10.000 mikro 50 volt. Ini menggunakan output di trafo toroidnya adalah CT30 VAC. Ini TCT30 AC. Ini menggunakan kapasitor Elko-nya dengan nilai kapasitasnya 10.000 mikro 50 volt. Dan untuk tegangan high-nya ini menggunakan kapasitor Elko. Nah, ini teman-teman ya, tadi sudah disebut. Dengan nilai kapasitasnya 4.700 mikrofarad 63 volt. Ini mendapatkan output daripada trafo sekundernya. Ini tegangannya CT60. Nah, ini teman-teman ya untuk mesin speaker aktif Beta 3 bagian power supply-nya itu ada dua tingkat tegangan ya. Jadi tegangan low dan tegangan high-nya. Nah, ini untuk skemanya. Tegangan high-nya ini nanti masuk ke rangkaian pengendali tegangan untuk penguat power bagian low ya, atau speaker 15 atau 12 in. Ini menggunakan FET nomornya IRF 9140 dan IRP 140. Ini sepasang ya untuk tegangan plus dan minnya. Untuk bagian tegangan plusnya ini menggunakan IRF 140. Nah, ini sebelah sini untuk bagian plusnya. Dan untuk bagian tegangan minnya menggunakan IRF 9140. Nah, ini pengendali tegangan untuk low dari tegangan high-nya ya teman-teman ya. Nanti cek satu persatu teman-teman ya. Jadi cara pertama adalah merapikan atau menormalkan dulu tegangan PCC inputnya. Jadi PCC input ini nanti harus sama ya untuk tegangan low dan tegangan high-nya. Jadi yang pertama untuk teknik pengukuran di bagian power ampli atau bagian audio, yang pertama adalah pengukuran PCC input. Nah, ini PCC inputnya harus sama ya antara tegangan plus dan tegangan min.
Yang kedua adalah mengukur tegangan PCC output. Jadi pengukuran PCC output ini adalah mengukur tegangan output di speakernya. Ini harus setengah ya, setengah dari tegangan PCC input. Karena PCC input ini ada dua, low dan high. Jadi nanti untuk pengukuran PCC output yang ada di power bagian low-nya atau speaker 15 atau 12 ini ada dua pengukuran. Yang pertama pengukuran PCC output setengah dari PCC input, ini tegangan low dan tegangan high. Ini harus setengahnya ya teman-teman ya. Ini teknik untuk pengukuran aktif di teknik pengukuran di audio ya. Contohnya ini di bagian power ampli ya. Yang ketiga adalah pengukuran tegangan bias. Jadi tegangan bias ini diukur setelah langkah pertama, kedua itu pengukuran PCC output. Jadi kalau PCC outputnya ini belum sempurna artinya hasilnya itu belum setengah dari tegangan PCC inputnya, maka tegangan biasnya juga belum normal ya. Antara tegangan basis di transistor finalnya, antara plus dan minnya itu akan belum sempurna ya, atau belum cocok untuk tegangan basisnya. Jadi untuk pengukuran atau untuk pemasangan transistor finalnya itu Toshiba 2SA1943 dan 2SC5200 ini sebaiknya jangan dipasang dulu kalau tegangan PCC outputnya itu belum sempurna ya, belum setengah dari tegangan PCC input. Nah ini langkah-langkah untuk pengukuran aktif di power amplifier ya, atau di mesin audio ya. Yang keempat adalah mengukur tegangan DCO. Setelah langkah pertama pengukuran PCC input, pengukuran PCC output, pengukuran bias, dan terakhir adalah pengukuran DCO. Pengukuran DCO itu supaya bisa memaksimalkan kan apakah tegangan di output speakernya ada tegangan plus atau tegangan min ya. Itu harus sebaiknya tegangannya harus minim ya, kalau bisa nol. Jadi tegangan di output itu sebaiknya tidak ada tegangan DC min atau DC plus ya. Tetapi untuk tegangan AC itu lebih baik ya, karena tegangan AC di output speaker adalah tegangan yang paling sempurna untuk output daripada power ampli. Nah ini teman-teman ya cara-cara langkahnya untuk pengukuran aktifnya, untuk teorinya. Dan untuk prakteknya langsung aja ya, kita rapikan dulu untuk soleran-soleran atau komponen yang lepas dari mesinnya ya teman-teman ya. Ya itu teman-teman ya, tadi adalah langkah-langkah untuk pengecekan mesin speaker aktif Beta 3 15A. Ini dengan ketentuan untuk pengecekan pengukuran secara aktif. Yang pertama adalah mengukur tegangan PCC input, yaitu harus sama ya untuk tegangan plus dan tegangan min. Untuk kedua adalah mengukur tegangan PCC output, yaitu mengukur tegangan output speaker ini harus setengah dari tegangan PCC input. Ini rumus pasti ya teman-teman ya untuk bagian power. Untuk ketiga adalah pengukuran bias. Jadi untuk pengukuran biasnya ini kalau nanti bagian PCC outputnya ini sudah setengah ya dari tegangan PCC input, maka selanjutnya adalah pengukuran tegangan bias. Tegangan bias adalah mengukur tegangan basis ini transistor finalnya. Jadi untuk tegangan basisnya ini nanti berapa, antara min 0,3 atau min 0,45. Dan untuk tegangan plusnya juga sama ya, di bagian plusnya 0,35 untuk plusnya, atau plus 0,45 ya. Dari mulai 0,3, 0,3 atau 0,45. Ini untuk tegangan biasnya. Ini kurang lebihnya sekitar itu ya teman-teman ya. Nanti tinggal kita praktekkan aja. Dan yang terakhir adalah pengukuran bias, yaitu memastikan untuk tegangan di output speakernya itu tidak ada tegangan DC ya, tegangan DC plus atau tegangan DC min. Ini sebaiknya tidak ada untuk tegangan DC. Sama ya untuk bagian power low-nya atau speaker 15 atau 12 in, atau bagian power high-nya yaitu speaker tweeter ya, power speaker tweeter. Yang pertama kita rapikan dulu ya di bagian solerannya.
bisa dilepas semuanya supaya nanti untuk proses pengecekan, pengukuran secara pasifnya itu lebih mudah ya. Jadi ini sebaiknya untuk dari mulai transistor finalnya IRFP 9140, 2SA 1943, untuk drivernya A1837, dan untuk transistor bagian tweeternya itu TIP 35 atau 36, dan untuk bagian power supply-nya ini TIP 122 dan 127. Ini sebaiknya dilepas dulu semua ya yang ada di heatsink, karena langkah pertama adalah merapikan jalur-jalurnya supaya nanti pengukuran aktifnya itu lebih sempurna dan lebih gampang ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, langkah pertama atau proses awal ya, yaitu melepas komponen yang ada di heatsinknya ya teman-teman ya. Ini untuk diodanya, ini ternyata kakinya sudah tidak ada ya, jadi sudah dipastikan ini rusak ya. Ini transistornya nanti diukur secara pasif, pengukuran secara pasif teman-teman sudah bisa ya. Untuk pengukuran transistornya, ini jenisnya NPN dan PNP. Untuk TIP 31, untuk TIP 36 dan 35, ini bagian power tweeternya atau bagian power hack-nya ini juga sama ya, jenisnya NPN dan PNP. Ya ini teman-teman ya, setelah komponen transistornya 2SA 1943, TIP 36, 35, TIP 122, 127, dan transistor A1837. Ini ada komponen lagi ya teman-teman ya, untuk bagian drivernya, untuk power low-nya atau speaker 15 atau 12 in. Ini MCE 15031. Ini selanjutnya kita cek untuk pengukuran pasif, apakah transistor yang ada di heatsinknya itu masih normal atau ada yang rusak ya teman-teman ya. Kalau ada yang rusak ya diganti yang baru ya. Untuk diodanya ini diganti aja karena kakinya tidak memenuhi ya untuk perlengkapan atau tidak sempurna ya. Untuk transistor 2SA 1943, ini jenisnya PNP. Untuk MCE 15031, 15031 jenisnya PNP. Untuk transistor A1837 jenisnya PNP, dan untuk transistor TIP 36 ini juga jenisnya PNP. Jadi untuk pengukurannya bagian basisnya itu di tester digital, probnya warna hitam ya. Kita ukur ini posisinya di skala ohm dikali 1 ya, atau pengukuran buzzer. Kita cek aja untuk pengukuran transistor di jenis PNP. Nah ini untuk transistor yang sebelahnya, di heatsink sebelahnya, di transistornya 2SC5200. Untuk drivernya menggunakan transistor MCE 15030. Untuk bagian power high-nya atau speaker tweeter ini TIP 35 dan C4793. Untuk jenis transistornya 2SC5200 adalah jenisnya NPN. Yang tadi PNP, yang ini NPN ya.
Untuk transistor MCE 15030, ini jenisnya juga NPN 4793C4793, ini jenisnya NPN, dan TIP35, ini juga jenisnya NPN. Untuk pengukuran basisnya, ini di tester digital adalah probe warna merah ya, NPN. Tetapi kalau tester manual atau analog, ini di warna hitam ya, untuk menentukan basis di transistor NPN. Karena ini menggunakan tester digital, kita gunakan di skala ohm. Jadi untuk menentukan basis transistor NPN adalah warna merah ya, kalau NPN ya. Tetapi kalau jenisnya PNP adalah warna hitam. Langkah pertama pengukurannya untuk basis jenis transistor PNP, yaitu transistor 2SA1943 dan MCE 15031, A1837, dan TP36. Langsung aja ya pengukurannya teman-teman ya. Untuk pengukuran transistor 2SA1943, basisnya untuk probe warna hitam PNP jenis transistornya, kita cek posisinya di skala ohm. Nih, kita ukur teman-teman ya, kita probe dulu skalanya 0. Basis kolektor di transistor 2SA1943, basis emitor sekarang dibalik untuk probe basisnya. Nah, ini transistornya normal. Transistor MCE 15030 teman-teman, maaf, 31. Basis kolektor ada nilainya, basis emitor ada nilainya. Kita cek balik. Nah, ini pengukurannya normal. Untuk transistor TIP 36 basis kolektor. Nah, ini teman-teman ya, basis kolektor, basis emitor. Kita balik, basis kolektor, basis emitor, basis kolektor A1837, basis emitor. Sekarang dibalik merahnya, basis emitor. Nah, ini teman-teman ya, untuk transistor bagian penguat driver dan penguat finalnya di power bagian low dan power bagian high-nya ini normal ya. Sekarang ukur untuk komponen IRF P9140 ya. Tidak ada yang korslet. Nah, ini teman-teman ya. Untuk TP 1227, TP 127 ini untuk penguat tegangan min 15 ya teman-teman ya. Ini untuk penguat tegangan min 15. Tidak ada yang korslet teman-teman ya. Ada nilai resistansinya. Dan untuk transistor 2SC, ini jenisnya NPN. Jadi untuk probe-nya warna merah, NPN. Untuk tester digital, kita ukur TIP 35.
Ya, ini teman-teman ya, setelah komponen sudah dipasang kembali, ini diodanya satu diganti ya, yang baru. Ini model yang lamanya. Untuk pemasangan transistor finalnya untuk sementara jangan dipasang dulu, karena nanti ada proses pengukuran aktif di mesin bagian drivernya untuk power bagian low atau speaker 15 atau 12 in, dan untuk power bagian high-nya atau speaker tweeternya. Ini nanti dilakukan pengukuran aktif ya. Jadi transistor untuk finalnya di penguat power low-nya ini transistor 2SA1943 dan 2SC5200. Dan untuk power bagian high-nya ini Type 35 dan Type 36-nya ini dilepas terlebih dahulu ya, tidak dipasang ya. Nanti setelah sudah normal untuk pengukuran aktifnya baru nanti dipasang kembali ya, setelah normal untuk pengukuran aktifnya. Untuk perapian jalur-jalurnya sudah dirapikan ya untuk mesin-mesinnya ini. Lanjut untuk proses pengukuran aktif ya. Yaitu yang pertama pengukuran PCC inputnya. Ini tegangan low dan tegangan high. Jadi tegangan input dari output trafo sekunder 30 CT dan output sekunder 60 CT. Ini DC-nya nanti ada dua, DC tegangan rendah dan DC tegangan tinggi ya, atau tegangan high dan tegangan low. Untuk mesin bagian power low-nya atau speaker 15 atau 12 in, dan power bagian power high-nya atau speaker tweeter ya. Langsung aja teman-teman ya, kita ukur pengukuran aktif. Yang pertama pengukuran PCC input, pengukuran PCC output, dan pengukuran bias, dan yang terakhir adalah tegangan pengukuran DCO ya. Gunakan tester dengan skala DC volt. Ini skalanya di 200 volt ya, tegangan DC ya. Kita ukur langsung. Untuk tegangan PCC inputnya, power kita on kan. Ini power sudah on. Kita ukur tegangan PCC inputnya dari CT ke min. Ini untuk CT-nya di tengah. Untuk bagian tegangan minnya ini terukur 39 volt, min 39 volt. Ini tegangan low-nya. Dan untuk tegangan plusnya di tegangan low-nya ini plus 40 ya, 39 ya. Coba cek lagi. 40. Ini 39,7, 39,8. Ini tegangannya plus 40 ya, atau 39,9 ya. Untuk tegangan high-nya atau tegangan tingginya min 80. Min 80. Min 78. Nah, ini teman-teman ya, tegangannya. Untuk tegangan plusnya min 77. Nah, ini teman-teman ya, min 77,8 dan tegangan minnya 78,9 ya, atau 79. Untuk tegangan plusnya 79 ya teman-teman ya. Jadi sedikit ada selisih ya untuk tegangan PCC inputnya. Ini tidak sama ya, ada sedikit kekurangan ya atau selisih ya. Untuk tegangan low-nya ini tegangannya 38 volt, 38,9. Ini terbaca di tester digital. Dan untuk tegangan plusnya 39. Nah, ini teman-teman ya, 39 volt untuk plusnya. Dan untuk minnya adalah 38,9 ya. Jadi 39 ya. Ini ya, sama. Untuk tegangan tingginya 78,9 atau 79. Untuk plusnya 79 ya, sama ya teman-teman ya.
Ini untuk input bagian tegangan primernya 220 voltnya ini masih menggunakan lampu bohlam ya. Jadi untuk tegangannya belum bisa stabil. Jadi untuk mengamankan ya, apabila nanti di bagian mesinnya ada masalah tidak normal, maka lampu bohlamnya akan menyala ya. Karena dipasang ini di bagian primer, bagian trafo inputnya ya. Sekarang untuk PCC inputnya 79 di plusnya dan minnya 79 untuk tegangan tingginya atau tegangan high-nya. Nah, untuk tegangan rendah atau tegangan low-nya itu min 39 ya, atau min 39 dan plus 39. Sekarang lanjut untuk pengukuran PCC outputnya. Jadi PCC output ini nanti diukur ada dua, tegangan rendah dan tegangan tinggi ya, atau tegangan low dan tegangan high-nya. Di bagian minnya kita ukur untuk tegangan tingginya itu 79 volt. Dari antara tegangan tinggi ke CT atau ground 79. Dan untuk bagian yang ke CT ini, bagian ke CT ini diganti atau digeser ke output speakernya. Nah, ini teman-teman ya, ke output speakernya. Ini tegangannya 79 volt. Ini harus sama ya, tegangan dari dari min ke CT 79, dari min ke output speaker itu juga sama ya, 79 volt ya. Ini untuk tegangan tingginya atau tegangan high-nya. Untuk tegangan low-nya dari min ke CT itu 39, dan dari min ke output speakernya juga harus sama ya, 39 volt. Sebaliknya juga sama. Untuk tegangan plus ke CT-nya itu 39, dan dari plus ke output speakernya juga harus sama ya, 39 ya. Nah, itu teman-teman ya, cara untuk mengukur tegangan PCC outputnya ya. Ini tegangan low-nya. Tegangan high-nya dari CT ke plus itu 79. Dari plus ke output speaker juga harus sama ya, 79 volt ya. Nah, ini yang dinamakan pengukuran PCC output, ini setengah dari tegangan PCC input. Jadi PCC inputnya kalau di total dari plus ke min, ini 158 ya. Jadi antara plus ke min, ini setengahnya adalah di output speakernya, yaitu 78,9 atau 79 ya teman-teman ya. Nah, ini namanya tegangan PCC outputnya adalah setengah dari tegangan PCC input. Nah, ini untuk bagian penguat power low-nya atau speaker 15 in atau speaker 12 ini sudah normal ya di bagian PCC outputnya. Sekarang lanjut untuk pengukuran bias ya. Pengukuran bias kita skalanya turunkan di skala 2 volt. Kita ukur di CT. Tegangan CT ini di posisi CT dan tegangan basisnya ini di posisi basisnya ini teman-teman ya. Basisnya adalah, dan ini tegangan untuk basisnya ya teman-teman ya. Kita ukur posisinya itu 0,4 ya, 0,4, 0,49 ya, atau 0,5 volt DC ya. Ini untuk tegangan biasnya di basis transistor finalnya. Ini di transistor finalnya basis 2SC5200, basisnya nilainya 0,49 ya, atau 0,5 ya. Dan untuk biasnya di transistor basis 2SA 1943 juga sama ya, sekitar 0,47 ya, 0,47 ya. Nah, ini 0,4-nya itu sama ya, artinya untuk tegangan biasnya itu sudah normal. Untuk tegangan PCC outputnya juga sudah normal ya. Lanjut untuk pengukuran DCO. Pengukuran DCO-nya dari dari CT ke output speakernya. Ini tegangannya 0 ya. Nah, ini teman-teman ya, yang dimaksud tegangan DCO-nya harus 0 ya. Artinya ini untuk power bagian low-nya atau untuk penguat beban speaker 15 in atau 12 in-nya ini sudah normal. Ini sebelum dipasang transistor finalnya. Jadi untuk pemasangan transistor finalnya itu tidak dipasang dulu, karena untuk pengukuran secara aktif di mesinnya ya. Kalau sudah dilakukan pengukuran PCC inputnya,
pengukuran PCC outputnya, pengukuran bias, dan pengukuran DCO-nya sudah normal, maka selanjutnya adalah pemasangan transistor finalnya. Untuk mesin power low-nya sudah normal. Kita cek untuk mesin bagian power high-nya ya, atau speaker tweeter. Kita cek di bagian plus ke CT-nya, ini tegangannya berapa, kita cek. Nah, ini tegangannya tadi ya sama ya, 39 ya. Karena ini 39-nya, tegangan low-nya itu buat penguat power high-nya ya, atau speaker tweeter ya. Plus ke CT 39 dan plus ke output speaker juga harus sama ya, 39 volt ya. Nah, ini dari min ke CT itu 39 dan dari min ke output speaker juga harus sama ya, 39 volt. Nah, ini cara pengukuran PCC outputnya. Ini setengah dari PCC inputnya adalah tegangan min ke CT 39 dan min ke output speaker juga harus sama ya, 39 volt ya. Karena totalnya adalah 100% ya. Hitungan dari plus ke min itu tegangannya adalah 78. Nah, ini teman-teman ya, untuk tester digitalnya. Dari tegangannya setengahnya adalah 39 ya, 78,9 atau 39 ini teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, itu 39 ya. Untuk DC biasnya ini dari CT kita turunkan, dari CT ke tegangan transistor drivernya atau transistor finalnya bagian basisnya ini 0, ini tegangannya 0,4 ya, 0,4 sama kayak penguat di bagian power. Penguat low-nya ini 0,45, ini bagian tegangan min bagian biasnya. Dan untuk bagian tegangan bias di transistor final di plusnya ini juga 0,4 ya, artinya sama ya teman-teman ya. Dan untuk tegangan DCO-nya dari CT ke output speakernya juga 0 ya. Nah, ini teman-teman ya, cara pengukuran secara aktif di mesin power amplifier. Ini di audio ini ada 4 cara ya. Ini menurut saya sangat mudah untuk menganalisa supaya pengerjaan servisan itu lebih cepat ya, yaitu dengan cara pengukuran PCC input, pengukuran PCC output, dan pengukuran bias dan pengukuran DCO. Selanjutnya adalah pemasangan transistor finalnya ya, 2SA 1943. Ini di transistor final power low-nya. Bagian minnya itu 2SA 1943 dan bagian minnya bagian plusnya adalah 2SC 5200 ya teman-teman ya. Langsung aja dipasang ya karena mesinnya sudah normal. Ya, ini teman-teman ya, untuk transistor finalnya ini tadi belum dipasang ya, karena untuk mengukur tegangan aktif di bagian mesinnya ini transistor finalnya itu tidak dipasang terlebih dahulu ya, supaya lebih mudah untuk mengecek data untuk tegangan PCC inputnya. Tegangan PCC outputnya itu setengah dari tegangan PCC inputnya, dan tegangan bias, dan yang terakhir adalah tegangan DCO. Kalau semuanya sudah normal untuk pengukurannya, lanjut untuk pemasangan transistor finalnya, yaitu di bagian power low-nya. Ini transistor 2SA 1943 dan 2SC 5200. Dan di bagian power high-nya, ini speaker untuk tweeternya, ini Type 35 dan Type 36-nya juga sudah bisa dipasang ya. Karena untuk pengukuran di mesinnya, ini sudah normal semuanya ya. Kita lanjut untuk pengukuran atau pengetesan tegangan PCC input lagi setelah transistor finalnya sudah dipasang ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya cara pengukurannya untuk PCC outputnya. Ini setengah dari tegangan PCC inputnya, dari plus ini tegangan low, tegangan high-nya dari plus ke CT 79
Dari plus ke output speaker juga harus sama ya, 79 ya. Dan untuk tegangan low-nya juga sama, 39 dari plus ke CT dan dari plus ke output speaker. Dan untuk power bagian high-nya, ini speaker tweeter, dari plus ke CT itu 39, dari plus ke output speaker juga harus sama ya, 39 volt ya. Nah ini teman-teman ya cara pengukurannya. Artinya untuk mesin power ini sudah normal, kita tinggal tes bagian suaranya ya, menggunakan speaker ya. Kita tes untuk hasil suaranya. Kita pasang untuk output speakernya, yaitu untuk bagian output speaker 15 atau 12 in, bagian low-nya ini merah dan hitam. Dan untuk speaker tweeternya adalah merah dan biru ya. Kita tes. Ya ini teman-teman ya, setelah dipasang tadi transistor finalnya dan dilakukan pengukuran lagi kembali, pengukuran aktif, dan ini sudah dites ya untuk pengukuran aktifnya dan hasilnya sudah normal ya. Lanjut pemasangan speaker, kita tes hasil inputnya untuk bagian speaker atau power low-nya dan power high-nya ya. Kita coba untuk tes speaker atau power low-nya untuk speaker 15 atau 12 in ya. Kita tes untuk sinyalnya, sinyal inputnya. Kita pasang di kabel warna hitam dan merah. Nah ini teman-teman ya cara pemasangannya, kita tes. Kita power on kan. Nah ini kita inputnya, kita tes untuk bagian inputnya. Nah ini bagian sini untuk input low-nya. Nah ini teman-teman ya, speakernya sudah bunyi, ada sinyal inputnya. Nah ini teman-teman ya, untuk power bagian low-nya atau speaker 15 dan 12 ya teman-teman ya, ini sudah normal. Kita tes bagian output power high-nya atau speaker tweeter ya, kita pasang di warna kabel hitam dan biru. Nah ini teman-teman untuk pemasangannya, warna hitam dan warna biru. Kita cek inputnya, sinyal inputnya itu di nomor 3. Nah itu teman-teman ya, speakernya sudah ada sinyal inputnya ya. Artinya untuk power bagian low-nya dan power high-nya itu sudah normal kembali ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, untuk mesin power speaker aktif beta 3 ini sudah normal kembali ya. Setelah tadi dicek pengukuran pasif dan untuk perapian di jalur-jalurnya, ini perapian komponennya, perapian jalurnya teman-teman ya. Secara pengukuran pasif tadi ada transistor 2 transistor ini dengan kaki yang tidak memungkinkan untuk dipasang, yaitu sedikit oblak ya. Walaupun dari pengukuran pertamanya itu normal dengan nomor MJE 15030, ini diganti dengan transistor C4793. Ini jenisnya NPN ya teman-teman ya, yang berpasangan atau yang satu setnya dengan MJE 15031. Jadi 15031 nya itu masih normal ya untuk kakinya. Ini juga tadinya normal, tetapi untuk kakinya tidak memungkinkan dipasang karena sedikit longgar, bisa mengakibatkan nanti getaran di mesinnya itu bisa mengakibatkan untuk mesin drivernya akan bermasalah. Makanya ini sekalian diganti aja untuk transistor drivernya ya, menggunakan C4793. Nah ini teman-teman ya, untuk mesin bagian powernya, penguat untuk beban speaker 15 in atau 12 in atau penguat power low-nya ini sudah normal ya. Dan untuk penguat mesin bagian high-nya, ini speaker tweeternya juga sudah normal. Sinyal inputnya sudah ada semua ya. Kita tes lanjut untuk merapikan jalur soket bagian tune kontrolnya atau kontrol panelnya. Ini juga mengetes nanti tegangan outputnya ya, 15 volt plusnya dan minnya. Kita ukur untuk tegangan plus dan minnya untuk tegangan CT ya. Ya teman-teman ya, selanjutnya adalah mengetes
mengukur tegangan output di mesin power ini untuk tegangan tune control panelnya ya, yaitu tegangan min 15 dan plus 15. Kita lihat teman-teman ya untuk tegangan plus 15 voltnya. Nah ini untuk tegangan minnya ini juga sudah normal ya, 14,9 dan plusnya 14,7 ya untuk tegangan 15 voltnya. Sekarang lanjut untuk merapikan jalurnya supaya untuk pemasangan soketnya lebih kuat dan lebih sempurna ya. Teman-teman ya, setelah tadi sudah dites untuk mesinnya, ini output speaker high-nya atau speaker tweeter, untuk speaker low-nya, ini inputnya juga sudah normal. Dan untuk tegangan PCC outputnya yang dari mesin ini, untuk tegangan 15 volt plus dan tegangan 15 volt minnya, ini juga sudah normal. Selanjutnya kita pasang di mesinnya. Dan kita tes untuk bagian panel inputnya ya. Nah ini untuk bagian volume bass treble, ini inputnya ada input Canon ya, ada pilihan buat mic dan buat line input. Kita tes, kita pasang dulu untuk soketnya ya teman-teman ya. Sekarang cek untuk tes suaranya untuk speaker low dan speaker high nya ya, kita tes. Nah ini teman-teman ya untuk speakernya, speaker low-nya dan untuk speaker tweeternya. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk servisan pengerjaan speaker aktif merek Beta3, ini modelnya U15A, ini sudah normal kembali ya. Dengan kerusakan untuk mesin speaker aktif Beta3 ini adalah protek ya pada saat pertama di on kan. Ya alhamdulillah, ini untuk Bapak Hadi Rustam, ini salah satu subscriber dari channel Dunia Servis Elektronik. Ini alamatnya di Serang. Ini alhamdulillah untuk mesinnya, untuk kiriman paketnya ini sudah normal kembali ya setelah diservis bagian power suaranya ya atau power amplinya. Ini salah satu komponen yang diganti adalah dioda dan transistornya, dan untuk perbaikan di mesin jalur-jalur PCB-nya ya. Ya teman-teman ya, semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio. Ini contohnya mesin speaker aktif Beta3 U15A. Ya teman-teman ya, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih buat subscriber semuanya telah mendukung dan menonton konten YouTube saya ya di channel Dunia Servis Elektronik. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.